Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mila Wahdatul Muslimah. Saya dari kelas 1 DMPI Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan sebelumnya untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah studi hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Nah, dalam ketiga ini kita harus membedakannya dengan benar, karena tiga hal ini banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Di antaranya dan tentunya ini merupakan sumber-sumber hukum Islam dan syariat Islam. Bagaimana cara membedakannya? Nah, cara membedakannya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang definisi ketiga hal ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi Al-Quran. Al-Quran ialah kalamullah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nah, Al-Quran ini membacanya saja sudah merupakan suatu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan satu huruf saja dalam Al-Quran bila kita membacanya, kita mendapatkan 10 pahala. Berarti satu huruf itu 10 pahala. Hanya 3 huruf saja. Contoh alif lam mim, kita sudah mendapat 30 pahala. Mengapa seperti itu? Karena Al-Quran itu makna, isi, dan lafadznya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tegaskan kembali bahwa Al-Quran itu makna, isi, dan lafadznya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu definisi Al-Quran. Selanjutnya yaitu definisi hadis nabawi. Hadis nabawi yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau penetapan, dan sifat-sifat beliau. Hadis ini kadang disebut sunnah atau perilaku dan jalan hidup Rasulullah SAW, di mana makna, isi, dan lafadznya bersumber dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu makna, isi, dan lafadznya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis nabawi itu makna, isi, dan lafadznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah definisi hadis nabawi. Selanjutnya yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi ini sesuai dengan namanya, yaitu Al-Qudsi, yang artinya suci, yaitu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Adapun definisi hadis qudsi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Makna dan isinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak termasuk dalam Al-Quran. Makanya tidak sah sholat apabila bacaannya tidak dari Al-Quran, tetapi dari hadis qudsi, itu tidak sah sholatnya. Dan juga hadis qudsi ini membacanya saja itu tidak mendapatkan pahala, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu membacanya saja mendapatkan pahala, tetapi hadis qudsi ini tidak. Tapi insya Allah dengan kita akan mendapatkan pahala umum dengan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, dalam ketiga definisi yang telah saya jelaskan tadi, mudah-mudahan kita bisa mengerti perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan agar lebih jelas tentang perbedaan Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Nah, poin pentingnya yaitu yang pertama, Al-Quran. Terlebih dahulu, Al-Quran itu makna, isi, dan lafadznya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala.
mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Al-Qur'an. Hadis nabawi itu makna, isi dan lafadznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Itu hadis nabawi. Yang terakhir yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi itu makna dan isinya berasal dari Allah dan lafadznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah poin penting dari perbedaan Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Mungkin hanya itu yang dapat mungkin mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.